Kemudian syarat sah sholat yang sering kadang terledor, menutup aurat. Buat ibu-ibu terkadang mungkin ada rambutnya yang keluar sedikit, nggak boleh. Satu lembar pun harus tertutup semua. Tangannya kadang-kadang dia punya mukena mungkin nggak pakai tali. Begitu angkat tangan ini merosot. Auratnya tersingkap, berarti syaratnya tidak terpenuhi, batal. Makanya ada ikatan yang di jari-jari ya, supaya tidak merosot. Kemudian tadi Habib Ahmad sampaikan masalah Isra Mi'raj, belum hal-hal yang lain, Masya Allah udah lebih daripada cukup ya. Cuma saya ingatkan hanya sedikit garis bawah masalah sholat ya. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita di Indonesia dalam melakukan sholat ya. Pertama, ada orang yang mungkin karena capek atau bergadang, sholatnya dia tidur bangunnya siang. Banyak begitu. Bangun jam 7, bangun jam 8, atau minimal bangun matahari sudah terbit. Oh, sudah lewat waktu, saya bisa sholat. Nah, ini salah. Harus sholat, niatnya qadaan, bukan adaan di waktunya. Kalau qadaan sudah keluar waktu, tapi ini hutang kepada Allah. Sholat di waktu, puasa Ramadan, zakat ini kewajiban. Kalau kita nggak bayar, dibayar, itu dilunaskan hutang kita kepada Allah. Jadi kalau bangun sudah terbit matahari, buru-buru wudu, sholat, usalli fardhu subhi qadaan. Ya, kalau orang-orang tua dulu ada yang mengajarkan, sholat pada waktunya. Kalau sudah lewat waktu, saya bisa sholat. Perbanyak saja sholat sunnah. Ini tujuannya baik, tapi caranya salah secara ilmu agama. Dalam ilmu fikih wajib qada. Wah, ini belum tadi pagi, sekarang siang, qada siang. Besok malam qada. Oh, 10 tahun yang lalu saya nggak sholat, qada. Jangan sampai meninggal masih ada utang kepada Allah berupa sholat 5 waktu. Wah, puasa Ramadan begitu juga. Ya, nah, ini ada orang-orang tua mengajarkan demikian. Kalau sudah lewat waktu tidak bisa sholat lagi. Bangun jam 7 pagi, sudah lewat waktu subuh, saya harus sholat qada. Jadi ingat, anak-anak kata yang terlambat sholat subuh, ya umpamanya wajib qada. Ya, walaupun besok harinya wajib qada. Ya, kalau bisa segera mungkin. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengqada salat. Pernah. Dalam perjalanan peperangan bersama rombongan, capek berjalan siang sampai malam hari, tengah malam sudah capek betul para sahabat dengan Nabi Muhammad, baru Rasul perintahkan tidur. Tapi Rasul pesan, ini kita capek, siapa yang mau bangunin salat subuh? Berjaga malam ini, jangan tidur supaya nanti bangunin waktu adzan subuh kita salat. Siapa? Bilal angkat tangan. Saya Rasulullah. Jangan tidur ya Bilal. Iya Rasulullah. Udah. Kata sahabat, kita baru tempelkan kepala ke tanah atau ke batu. Ini di tanah tidurnya, bukan di bantal. Langsung tidur saking capek. Berjalan dari pagi sampai tengah malam. Bilal berkeliling jalan. Tapi lama-lama kan pengen duduk juga. Duduk nyender. Begitu nyender selesai tidur. Bangun matahari sudah naik, mengkali sudah jam 7, jam 8 pagi, Rasulullah yang pertama kali bangun kena cahaya matahari. Rasulullah bertakbir, Allah Akbar, baru semua pada bangun. Ya, Rasul bilang, mana Bilal? Ya Bilal, Anda sudah pesan. Ya Rasulullah, saya juga ngantuk, nggak sengaja. Rasulullah tidak marahi dia. Ya, akan Rasul bilang, ini tempat sudah dikuasai setan. Rumah kita kalau ada yang nggak sholat, sudah setan berkuasa di situ. Ya. Rasulullah perintahkan, ayo kita pindahin. Ini tempat udah dikuasain setan, jalan. Beberapa lama, Rasul bilang, ayo wudu, adzan, iqamah, sholat berjamaah. Mungkin itu jam 8, jam 9. Qada. Tapi tidak berdosa karena punya uzur. Ya. Kalau ada orang yang tidak punya uzur, dosa. Ninggalin sholat atau terlambat di luar waktunya, tapi juga wajib qada sholat. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan masalah mengqada sholat. Kemudian, syarat sah sholat yang sering kadang terledor, menutup aurat. Buat ibu-ibu terkadang mungkin ada rambutnya yang keluar sedikit, nggak boleh. Satu lembar pun harus tertutup semuanya.
Tangannya kadang-kadang dia punya mukena mungkin nggak pakai tali. Begitu angkat tangan ini merosot. Auratnya tersingkap, berarti syaratnya tidak terpenuhi, batal. Makanya ada ikatan yang di jari-jari ya, supaya tidak merosot. Kemudian kaki, ya. Kadang-kadang mukena dia punya ini biasanya lebih panjang kan? Pakai sejadah, tapi sebagian dia punya mukena yang panjang lebih itu ada yang kena lantai di luar sejadah. Kalau lantainya suci nggak ada masalah, tapi kalau lantainya najis, mangkali kemarin ada anak kecil kencing di situ cuma dipel tidak disiram, kan berarti masih najis. Sejadahnya suci tapi lantainya najis, sedangkan sebagian mukenanya ada yang keluar dari sejadah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini buat ibu-ibu, para wanita. Kalau bapak-bapak, saya nggak katakan bapak-bapak, anak-anak muda lebih banyak ya. Kalau sebagian sholat pakai kaos, begitu dia rukuk, tersingkap di bagian belakang ya, sampai kadang-kadang belahan kelihatan. Batal. Aurat laki-laki menutup dalam sholat antara pusat sampai lutut. Oh, ini tertutup sudah. Ada yang sholat pakai kaos saja, saya pakai peci kopiah, lalu gambar ya, ada yang gambar tengkorak kadang-kadang, ada gambar ini artis, ada gambar calon presiden atau calon bupati yang mengkali beberapa tahun yang lalu. Dia pakai kaos itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adabnya, sopan santunnya pakai baju yang bagus, pakai baju koko, baju kemeja, ya, pakai kopiah. Jangan menghadap Allah seperti kata menghadap teman. Hadap bupati saja kata mesti rapi-rapi, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kemudian ada sebagian orang yang kerja jadi kuli atau di nelayan atau kerja di mana, dibilang kenapa kamu nggak sholat? Oh, pakaian saya najis, kotor. Padahal tidak najis, cuma debu atau keringat atau kena tanah, itu bukan najis, masih suci walaupun dalam istilah kita kotor, tapi bukan najis. Sholat pakai itu. Jangan tinggalin sholat sama sekali tanpa alasan, tidak bisa. Harga mati. Ini sekarang kadang orang NKRI harga mati NKRI. Sholatnya dia tidak harga mati. Mabok-mabokan, ini bukan harga mati, masih bisa dinego. Ya Allah, ya. Nah, jadi yang penting pakaian itu tidak najis, sholat. Ya. Yang lebih afdal lagi orang yang kerja, khususnya kerja-kerja yang keras, bawa sarung, bawa kemeja, bawa kopiah, kalau perlu bawa cermin sama sisir, supaya nanti mau sholat ya bersih-bersih, ganti dengan pakaian yang bersih, sisir, kayak sholat. Habis itu ganti lagi dengan pakaian kerja. Itu orang-orang dulu begitu. Ya, adabnya kepada Allah, sopan, bersih, pakai baju baru, baju bagus. Ya, kemudian ada lagi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Contoh orang yang sujud kakinya tidak menekuk, ya, kaki terangkat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Dahi, tapak tangan atau tapak jari, ya. Jari kaki minimal jempol ditekuk dan 2 lutut. 7 anggota tubuh. Ini kadang-kadang orang sujud kakinya terangkat, tidak memenuhi syarat rukunnya sujud. Ya. Nah, kemudian tidak tumanina, terutama anak-anak kecil kadang-kadang sudah umur 12-13 tahun sholat masih bercanda dengan teman-temannya, masih menoleh, masih ketawa. Ya Allah, ini ketawa, sholat tidak betul, dosa. Adab kepada Allah, jangan bermain, jangan bercanda, ya. Nah, ini masih banyak hal-hal yang mungkin kita langgar dalam ketentuan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, tapi kuncinya kita menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, cari ustadz. Nah, di sini ada Ustadz Poha, ada Ustadz Murtadha dari Namdia. Mangkali sebulan sekali undang dorang supaya mengajar fikih, ngajarkan cara sholat yang betul, cara puasa yang betul, ya kan? Nah, Ramadan juga nanti ada hukum-hukum berpuasa yang betul, zakat yang betul dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj menjadi sebab hidayah dari Allah buat kita. Allah berkahi kita, keluarga, anak keturunan kita, dan kampung ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana bain ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ولوالدينا وأهلنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ولوالدينا وأهلنا والمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته يا أرحم الراحمين. ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في الرضا ولنا في صلاة لك قضيتها ويسرتها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بارك اللهم في خواتم رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعينا القيام والصيام واحفظنا الأذان. اللهم barik fi ahli kampung sawah wa desa sawah. Ya Allah, perbanyak di antara mereka ulama, para ustadz-ustadzah, orang-orang ahli ibadah, orang saleh. Jadikan mereka ahli salat, ahli ibadah, ahli taqwa. Mudahkan rezeki mereka, berkahi harta mereka, keluarga mereka, anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang saleh. Jadikan mereka orang yang cinta kepadamu, cinta kepada Nabi Muhammad, dan dicintai oleh Engkau dan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Jauhkan mereka daripada minuman keras, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari meninggalkan salawat, daripada maksiat yang membuat murka dan turunnya azab dan balamu ya Rabbal Alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah, yang sakit di antara kita, orang-orang tua kita, tetangga kita, berikan mereka kesembuhan darimu dan diampuni dosa mereka dan dikuatkan jasmani mereka, kuatkan untuk ibadah taat. Tidak meninggal satu di antara kita kecuali sudah cinta rindu kepada Engkau dan diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.